Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Saudara, di beberapa hari terakhir ini untuk kedua kalinya umat Islam, termasuk kita umat Islam di Indonesia yang sudah lama menunggu, berniat untuk melaksanakan ibadah haji, terpaksa pada tahun ini belum bisa melakukan itu karena ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah Arab Saudi maupun dari pemerintah Indonesia terkait dengan pandemi COVID yang belum seluruhnya bisa tertangani. Sebenarnya kalau kita fokus pada ibadahnya itu sendiri, mau sekarang mau nanti, apalagi kalau kita hubungkan dengan takdir ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya kegalauan-kegalauan semacam itu tidak perlu terjadi. Artinya bahwa apa sih yang kita kejar ketika kita melaksanakan ibadah haji? Tentu yang pertama kita ingin melaksanakan kewajiban, karena itu merupakan rukun Islam. Islam kita tidak sempurna kalau kita tidak melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Kalau sudah itu masalahnya, kita sudah niat untuk melakukan kewajiban itu, segala upaya sudah kita lakukan, tiba-tiba ada persoalan di luar dugaan kita, ya apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita galaukan gitu, yang harus kita kemudian sampai mengeluarkan kata-kata macam-macam. Selama kita sudah niatkan, Allah sudah catat. Sudah niat untuk ibadah haji, Allah sudah catat pahalanya. Seandainya pun pada saat keberangkatan sakit berat yang tidak memungkinkan kita berangkat haji, pahalanya sudah tercatat gitu. Nah, di samping itu, kalau kita membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, akan kita temukan sejumlah amalan yang tidak kalah pahalanya jika dibandingkan dengan pahala haji maupun pahala umrah. Dan itu sebenarnya sederhana sekali perbuatan atau amal-amal itu. Salah satunya yang diriwayatkan atau hadis yang bersumber dari Abu Umamah radhiyallahu an, itu disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa orang yang berjalan menuju ke masjid untuk melakukan ibadah sholat fardu 5 waktunya, itu dia tercatat sebagai orang yang mendapat pahala sebesar pahala haji. Sederhana sekali, apalagi kalau rumah kita berdekatan dengan masjid. Setiap saat waktu sholat masuk kita mendengar suara azan. Nah, kita niatkan ketika ke masjid itu bukan sekedar melaksanakan rutinitas, tetapi memang kita ingin mendapat pahala sebesar pahala haji. Itu kita sadar bahwa ada hadis, ada sabda Rasul yang menyebutkan itu, sehingga motivasi kita untuk melakukan ibadah sholat fardu di masjid itu tidak sekedar rutinitas, tetapi ada kelebihan, ada tambahan bahwa kita ingin memperoleh pahala yang sebesar pahala ibadah haji. Nah, kalau ini kita lakukan, insya Allah tidak kurang itu, walaupun kita nggak jadi berangkat haji. Ada lagi hadis Nabi SAW yang lain, ketika seseorang, kata Nabi, bertoharoh atau bersuci dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, lalu dia melakukan sholat duha, orang yang semacam itu bersuci dan berniat sejak awal melakukan sholat duha pada hari itu, dia tercatat juga akan memperoleh pahala sebesar pahala ibadah haji. Nah, sholat duha cuma 2 rakaat bisa pahalanya sebesar pahala ibadah haji. Tentu ini motivasi yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Rasul SAW kepada kita, apalagi dalam keadaan-keadaan yang tidak normal seperti sekarang. Dalam keadaan yang normal tentu nanti akan berlaku ketentuan yang lain. Kita mampu ibadah haji, keadaannya memungkinkan, kita punya uang, tetapi kita tidak mau berangkat. Nah, gitu. Kita tidak mau berangkat, kita milih sholat duha saja, yang dengan alasan toh sholat duha juga pahalanya sama dengan pahala haji. Nah, tentu itu tidak berlaku karena keadaannya normal. Kita memungkinkan untuk berangkat haji, tapi kita tidak mau. Sekarang kan tidak normal, gitu. Sekarang tidak normal sehingga banyak ketentuan-ketentuan lain yang bisa kita gunakan
agar kita juga tetap mendapatkan pahala ibadah haji. Saya kira itu dua hal atau dua ibadah yang ringan, mudah-mudahan bisa kita lakukan sesering dan sekonsisten mungkin supaya kita bisa mendapatkan pahala ibadah haji, walaupun karena satu dan lain hal kita belum bisa berangkat ibadah haji. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.